Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Rahmatillah dengan NIM 21030400011 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dedi Anggriawan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat sila-sila Pancasila dan pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku masyarakat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materinya. Tetapi sebelum saya menjelaskan materi hakikat sila-sila Pancasila, alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu isi dari Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hakikat Pancasila. Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan, karena setiap sila dalam Pancasila mengandung 4 sila lainnya, dan kedudukan dari masing-masing sila tersebut tidak dapat ditukar tempatnya. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional merupakan landasan bangsa Indonesia dalam membentuk NKRI untuk mencapai tujuan nasional. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Hakikat Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, yang berarti pencipta segala yang ada dan semua makhluk yang Maha Esa. Tidak ada sekutu, Esa dalam zatnya. Nilai pada sila pertama ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini, menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agama, menghormati antar umat beragama, tidak ada paksaan, serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, yang keempat, yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Adapun pengaktualisasian pada sila pertama, yang pertama yaitu saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, rajin beribadah atau sembahyang. Dan yang ketiga, bersikap rukun terhadap umat lain. Hakikat Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yang berarti makhluk berbudi yang memiliki pikiran, rasa, dan berpotensi memiliki martabat yang tinggi. Pada hakikatnya, yang bersatu membentuk suatu negara adalah manusia. Nilai pada sila kedua ini mengandung arti di mana sifat kodrat lahir dari manusia,
yang menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup secara individu, serta menjunjung tinggi asas kemanusiaan dan tata krama sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerjasama dengan bangsa lain. Adapun pengaktualisasian pada sila kedua, yaitu yang pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana. Yang kedua, memberikan sumbangan ke orang lain. Dan yang ketiga, saling berbagi dengan teman. Hakikat Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan asal katanya ialah satu, yang berarti utuh, tidak terpecah belah, mengandung bersatunya macam corak yang beraneka ragam, yang bersifat kedaerahan menjadi satu kebulatan secara nasional. Nilai pada sila ketiga ini mengandung arti semangat kebangsaan, rasa cinta tanah air yang tertanam di hati masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan bangsa Indonesia. Selain itu, nilai persatuan bangsa yang bersifat nasional akan mendiami seluruh wilayah Indonesia untuk bersatu menuju kehidupan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan sifat rasa kebangsaan, berbangsa, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebinekaan Tunggal Ika. Adapun pengaktualisasian pada sila ketiga, yang pertama, memakai produk dalam negeri. Yang kedua, menghormati suku, ras, dan budaya. Dan yang ketiga, ikut menjaga ketertiban. Hakikat Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung beberapa kata penting, yaitu kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Nilai pada sila keempat ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Selain itu juga menghargai semua usul yang ada dan mengambil keputusan sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat. Yang pertama, kedaulatan negara adalah di tangan rakyat. Yang kedua, pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Yang ketiga, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang keempat, musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Yang kelima, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun pengaktualisasian sila keempat. Yang pertama, ikut serta dalam pemilihan umum, pilpres, dan pilkada. Yang kedua, selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam permasalahan. Dan yang ketiga, menghargai pendapat teman. Hakikat Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat dalam segenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Nilai pada sila kelima ini mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara rahiliah ataupun batiniah. Jadi sila kelima ini berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung pada sila kelima. Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang keempat, keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Adapun pengaktualisasian sila kelima. Yang pertama, menghargai hasil karya orang lain. Yang kedua, senang bekerja sama dan bergotong royong. Dan yang ketiga, bersikap adil kepada anak. Baiklah, adapun kesimpulan dari penjelasan materi yang telah saya jelaskan, yaitu Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia dan sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai, norma, dan moral yang harusnya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, serta meningkatkan keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya jelaskan ini dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.